Assalamualaikum, hola hola, welcome to English class with me, Miss Dwi. Yeay, kembali lagi dengan Miss Dwi, tentunya dengan video terbaru. But before we go to the lesson, I would like to tell you that holiday is coming. Yay, what's your plan? Kira-kira kamu udah punya rencana belum untuk liburan tahun ini? Mungkin kamu akan menjawab, I'm going to go to my grandparents' house. Atau mungkin kamu gak tahu mau ngapain. I don't know, I will think about it. By the way, kamu tahu gak sih bedanya going to sama will? Nah, ini berkaitan sama materi kita nih hari ini. Langsung aja yuk kita bahas the difference between going to and will. Perbedaan penggunaan going to dan will. Walaupun keduanya sama-sama digunakan untuk menunjukkan future tense, tapi konteksnya bisa berbeda-beda. Langsung aja yuk kita bahas yang pertama, will. Kita lihat contohnya terlebih dahulu. The phone is ringing, I will answer it. It's cold outside, I will put on the jacket. Nah, will di sini bisa digunakan saat membuat keputusan secara spontan atau pada saat itu juga. Or in English, decision made at the moment of speaking. Di sini kita lihat contoh pertama. The phone is ringing, berarti kita tahu teleponnya pada saat itu sedang berdering. Maka dia membuat keputusan untuk mengangkat telepon tersebut. Jadi dia menggunakan kata will. I will answer it. Contoh lainnya, it's cold outside. Ternyata di luar sana cuacanya dingin, maka saya akan memakai jaket. Nah, dia memutuskan untuk menggunakan jaket pada saat itu juga, ya. Berarti will yang pertama digunakan saat membuat keputusan secara spontan atau pada saat itu juga. Next, over. Kita lihat contohnya. You look exhausted. I will help you to clean the window. I will help you to clean the window. Lanjut. If you find this work difficult, I will give you assistance. If you find this work difficult, I will give you assistance. Nah, will juga bisa digunakan ketika kita ingin menawarkan sesuatu. Dari kedua contoh ini, konteksnya adalah menawarkan bantuan. You look exhausted. Kamu kayaknya capek. I will help you to clean the window. Saya bakal bantuin kamu deh untuk membersihkan jendelanya. Atau contoh kedua, if you find this work difficult, kalau kamu ngerasa pekerjaan ini sulit, I will give you assistance. Saya akan beri kamu bantuan. Nah, jadi will juga bisa digunakan sebagai tawaran atau ketika kita mau memberikan bantuan kepada orang lain. Next, promise. Nah, ini kayaknya bakalan gampang nih buat menjelaskan will sebagai promise. Let's go to the examples. Don't worry, I will stay with you forever. Don't worry, I will stay with you forever. Tell me your secret. I will tell nobody. Tell me your secret. I will tell nobody. Ya, di sini di contoh pertama dia berjanji akan berada dengan pasangannya mungkin selamanya. Di sini I will stay with you forever. Saya akan bersama kamu selamanya. Itu termasuk bentuk janji. Atau contoh lainnya, tell me your secret. Kasih tahu dong rahasia kamu. I will tell nobody. Saya nggak akan kasih tahu siapapun deh. Saya janji. Nah, itu kata maksud lain dari kata I will tell nobody. Artinya dia berjanji nggak bakalan kasih tahu ke orang lain, ya. So, will juga bisa digunakan ketika kita akan berjanji kepada seseorang. Next, refusal. Kayak apa ya contohnya? Kita baca yuk bareng-bareng. You're such a liar. I won't marry you. You're such a liar. I won't marry you. Contoh kedua. They won't speak who is guilty. They won't speak who is guilty.
Nah, di sini refusal maksudnya adalah digunakan untuk menolak sesuatu. Won't di sini sebenarnya adalah singkatan dari will dan not, yang artinya tidak akan ya. Coba kita terjemahkan contoh yang pertama. You're such a liar. Kamu ini benar-benar pembohong ya. I won't marry you. Saya nggak akan nikahin kamu. Nah, maksudnya di sini won't menunjukkan bahwa dia akan menolak untuk menikahi si you ini ya. Lalu, they won't speak who is guilty. Mereka nggak akan kasih tahu siapa yang bersalah. Nah, di sini juga menggunakan kata won't sebagai penjelas atau pendeclare bahwa mereka itu menolak untuk memberitahu siapa yang bersalah pada kasus tertentu ya. Nah, itu adalah penggunaan will dalam beberapa different context, konteks-konteks yang berbeda. Lanjut, tadi kita udah bahas will, sekarang kita bahas going to. Sebelumnya, going to ini selalu diikuti dengan be. Be itu apa sih? Bisa is, bisa am, bisa are. Ya, tergantung dengan subjeknya. Miss rasa Miss nggak perlu menjelaskan lebih jauh deh apa perbedaan penggunaan is, am, dan are. Is itu sudah jelas dipakai untuk she, he, it. Nah, kalau am digunakan untuk I am. Jika are itu digunakan untuk you, they, we, atau pokoknya subjek-subjek yang lebih dari satu. Next, going to ini bisa digunakan untuk scheduled plan. Kita lihat, she is going to enroll a summer camp this year. She is going to enroll a summer camp this year. Yang kedua, don't leave me. I'm going to take you to the Japanese restaurant for dinner. Don't leave me. Bukan don't leave me. Don't leave. I'm going to take you to the Japanese restaurant for dinner. Kita lihat dulu ya, kita bahas lagi nih penggunaan going to di sini. Ketika subjeknya she, maka sebelum kata going to, kamu wajib menambahkan to be di sini. Menambahkan be. Be-nya itu apa? Karena subjeknya adalah she, maka dia menggunakan is. Kalau di sini subjeknya they, berarti menggunakan apa ya? Kalau subjeknya they, kira-kira to be-nya apa ya? Nah, to be-nya adalah are. Jadi perhatikan dulu subjek di sini itu apa, ya? Apakah dia she atau he atau they atau justru I? Maka to be-nya pun akan berbeda. Karena di sini subjeknya adalah she, maka menggunakan to be is. She is going to enroll a summer camp this year. Lanjut, don't leave. I'm going to take you. Nah, di sini karena subjeknya I, maka dia menggunakan be, am, ya, menjadi I am. I am going to take you to the Japanese restaurant for dinner. Nah, lanjut kita bahas konteksnya di sini. Going to bisa digunakan ketika rencananya telah dibuat sebelumnya, alias bisa juga dibilang sebagai rencana yang udah dipikirkan jauh-jauh hari deh. Misalnya gini, she's going to enroll, dia akan mendaftar ke summer camp tahun ini gitu. Maksudnya si dia itu telah membuat rencana bahwa dia akan mendaftar summer camp tahun ini gitu. Beda dengan will. Kalau will tadi digunakan ketika decisionnya atau keputusannya itu pada saat itu juga. Ya, ingat telepon berdering sama perbedaan telepon berdering ya pada saat itu juga dengan summer camp tahun ini. Tentunya kalau summer camp ini dia telah membuat rencana jauh-jauh hari sebelum summer camp ini dimulai
Sama juga halnya dengan don't leave, I'm going to take you to the Japanese restaurant for dinner. Dia berbicara kepada lawan bicaranya bahwa jangan pergi. Karena apa? Karena saya ini udah berencana buat membawa kamu ke restoran Jepang buat makan malam. Artinya kan si saya ini sudah membuat keputusan sebelumnya atau membuat rencana sebelumnya bahwa dia mau membawa temannya ini ke restoran Jepang. Jadi bedakan penggunaan going to dengan will. Kalau will itu tidak terencana ya, artinya dilakukan spontan. Tetapi be going to digunakan ketika rencananya itu telah dibuat sebelumnya. Sebelum dia berkata ya, dia udah memikirkan rencana tersebut. Lanjut, prediction alias prediksi. Di sini contohnya. Miss mau ganti dulu warnanya jadi yellow. She is pregnant. She's going to have a baby this June. She's pregnant. She's going to have a baby this June. Look at those black clouds. It's going to rain. Look at those black clouds. It's going to rain. Prediksi di sini maksudnya bahwa hal lain nampaknya akan terjadi. Contoh, she is pregnant. Kita tahu yang pertama dia sedang hamil. Maka kita bisa membuat prediksi ya. She is going to have a baby. She is going to have a baby. Kenapa dia bisa bilang bahwa dia akan punya bayi? Karena dia melihat ke sini. Dia sedang hamil, maka dia bisa membuat prediksi. Seandainya mungkin prediksi tersebut benar, maka dia akan punya bayi pada bulan Juni. Seperti itu. Contoh lagi. Look at those black clouds. Lihat deh awan-awan hitam itu. Nah, awan-awan hitam itu. Kira-kira kalau awan hitam mendung pertanda apa ya? It's going to rain, pertanda akan hujan. Walaupun memang belum tentu sih hujan, tapi karena kita melihat di gejala pertama ya, look at those black clouds, karena awannya itu hitam, maka kita bisa membuat prediksi it's going to rain. Jadi going to bisa digunakan ketika kita ingin memprediksi bahwa hal lain nampaknya akan terjadi, melihat kemungkinan atau tanda-tanda yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, seperti tanda bahwa dia sedang hamil, tanda bahwa awannya sedang hitam atau awannya itu mendung. Nah, kita bisa membuat prediksi menggunakan kata going to ini ya. Okay, after all of the explanation, kita bisa ambil kesimpulannya, summary-nya bahwa will digunakan pada saat membuat keputusan saat itu juga, decision made at the moment of speaking, kayak tadi yang telepon berdering. Lalu offer, tawaran, menawarkan bantuan seperti yang tadi clean the window. Lalu promise, janji, misalnya I will marry you this year, saya akan menikahi kamu tahun ini. Nah, itu termasuk ke dalam promise yang bisa kita gunakan dengan kata will. Yang terakhir adalah refusal alias penolakan ya, kayak tadi they won't tell who is guilty. Mereka nggak akan kasih tahu siapa yang bersalah. Nah, sedangkan going to di sini agak lebih sedikit ya. Dia digunakan pada scheduled plan alias rencana yang sudah tertata atau sudah dibuat sebelumnya, seperti yang tadi summer camp, ingat ya. Lalu ada juga prediction, prediksi yang digunakan ketika kita melihat suatu tanda-tanda. Misalnya yang tadi, she is pregnant, she is going to have a baby this June, sama the black clouds ya, it's going to rain. Karena tanda-tandanya sudah terlihat, maka dia bisa membuat prediksi menggunakan going to. Sampai sini penjelasan kita kali ini. If you have any question, you can write down on the comment section di bagian komen, atau kamu juga bisa menulis pertanyaannya
untuk siswa-siswa SMK Bina Rahayu, you can write the question on the forum materi kita yang keempat ya, yang keempat ini. Silakan kalian bertanya. Jika kalian sudah mengerti, kalian juga boleh menuliskan contoh-contoh kalimat lainnya di comment section ataupun di forum e-learning SMK Bina Rahayu. Oke deh, mungkin segitu aja dulu pembahasan di video kita kali ini. We'll see you next week. Thank you so much for watching. Have a good weekend and happy holiday. Bye. Assalamualaikum.